Halo semua anak, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Segala sesuatu yang disebut makhluk hidup hanya jika ia memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ini menunjukkan kemampuan. Setiap makhluk hidup ini memiliki caranya masing-masing dalam menunjukkan setiap ciri-ciri tersebut. Ciri yang satu dengan yang lain bisa saja saling berhubungan. Ciri-ciri ini bisa langsung dilihat dengan mata telanjang, namun ada juga yang harus menggunakan alat atau teknik tertentu. Setiap ciri yang dimiliki makhluk hidup dirancang agar dapat bertahan hidup. Jadi ada 5 hal yang perlu kita ketahui yang menjadi dasar pemahaman kita tentang ciri-ciri makhluk hidup ini. Yang pertama tadi, bahwa ciri-ciri makhluk hidup ini menunjukkan kemampuan makhluk hidup itu. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup ini unik antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, dan bisa saja satu ciri dengan ciri yang lain saling berhubungan. Dan ciri-ciri ini bisa kita lihat langsung, tetapi ada juga yang harus menggunakan alat atau teknik tertentu. Dan semua ciri-ciri makhluk hidup ini bertujuan untuk melangsungkan kehidupannya atau bertahan hidup. Ciri-ciri makhluk hidup setidaknya ada 9. Yang pertama bergerak, iritabilitas, bernapas, adaptasi, mengeluarkan zat sisa, memerlukan makanan, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, serta memiliki bahan genetik. Nah, kita akan kupas secara satu persatu maksudnya. Yang pertama adalah bergerak. Bergerak artinya melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu. Dan kita tahu mungkin yang memiliki kemampuan bergerak ini tidak harus yang bebas ya. Ada juga jenis makhluk hidup yang memiliki ciri yang bergerakannya terbatas seperti tumbuhan ya. Mungkin kalau manusia dan hewan itu sangat kelihatan pergerakannya, namun bukan berarti tumbuhan tidak ya. Nah, tumbuhan ini contohnya seperti pada gambar ini, tanaman ini bergerak ke arah cahaya, jadi ini istilahnya disebut fototropisme. Dan ada juga bentuk-bentuk pergerakan dari tumbuhan yang lain, seperti misalnya putri malu ini, dia juga bergerak ketika disentuh. Yang kedua adalah iritabilitas. Jadi iritabilitas ini artinya kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan secara otomatis ataupun spontan. Contohnya adalah ketika siput kita pegang, maka dia akan masuk ke cangkemnya. Jadi dia merespon tanggapan sentuhan ataupun dari lingkungan sekitarnya. Nah, putri malu tadi juga termasuk iritabilitas anak-anak. Jadi ini yang Bapak maksud tadi. Bisa saja suatu ciri makhluk hidup ini berhubungan dengan ciri yang lain. Jadi pada putri malu, ciri dia bergerak itu berhubungan dengan iritabilitasnya juga, seperti itu. Yang ketiga bernapas. Nah, bernapas mungkin sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi kita, tapi yang perlu kita ingat, bernafas di sini artinya mengambil gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida serta uap air. Nah, contoh dari makhluk hidup yang bernapas adalah ikan lele. Nah, ikan lele ini memiliki pernapasan yang unik ya, ada 2 jenis, yaitu insang dan labirin.
Nah, kedua jenis ini memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi insang atau gills ini ketika berada di dalam air, dan labirin ini ketika dia berada di dalam air yang memiliki kadar oksigen yang sedikit seperti itu. Jadi labirin ini bersifat dia mengambil secara langsung oksigen yang ada di atas permukaan air seperti itu. Jadi keunikan ini dimiliki oleh beberapa jenis ikan saja, seperti ikan gabus contohnya. Nah, inilah yang membawa maksud tadi, setiap makhluk hidup menunjukkan ciri-ciri yang khas, yang unik dari masing-masing makhluk hidup itu. Yang berikutnya anak-anak, adaptasi ya. Adaptasi ini proses menyesuaikan diri ya suatu makhluk hidup dengan kondisi lingkungannya. Jadi seperti misalnya kucing. Jadi kucing juga banyak jenisnya seperti itu ya. Nah, contohnya ini kucing gurun pasir. Nah, kucing gurun pasir ini berbeda dengan kucing biasa ya. Dari cara dia hidup ya, dari jenis, dari bentuk tubuhnya, dari bulunya dan seterusnya. Jadi lingkungannya membuat bentuk-bentuk tubuhnya juga berbeda dengan kucing yang biasa kita lihat. Nah, inilah namanya proses adaptasi. Jadi dia menyesuaikan kondisi lingkungannya, bahkan bentuk tubuhnya juga akan lama-kelamaan mengalami proses perubahan. Jadi ini yang disebut dengan adaptasi. Yang berikutnya mengeluarkan zat sisa. Jadi makhluk hidup juga mengeluarkan zat sisa, metabolisme yang tidak berguna lagi di dalam tubuhnya. Contohnya ya. Nah, apakah ikan juga mengeluarkan urin? Iya. Jadi ikan mengeluarkan urin dari hasil ini ya, proses metabolismenya juga, yaitu pengeluaran ion-ion garam dan sedikit air dalam bentuk urin dari ginjal. Jadi urin ini hasilnya itu dari ginjal, dan ikan juga memiliki alat ekskresi namanya ya, ataupun sistem pengeluaran yang berasal dari ginjal seperti itu. Jadi zat sisa ini dalam bentuk urin ya. Kalau pada manusia contohnya juga urin, juga keringat ya, karbon dioksida juga merupakan zat sisa dari metabolisme di dalam tubuh. Jadi kegiatan bernapas tadi, kegiatan kita makan, kegiatan kita melakukan satu pergerakan, itu juga bisa mengeluarkan zat sisa seperti itu. Tapi tidak semua jenis hewan dan tumbuhan juga yang mengeluarkan zat sisa yang sama seperti manusia. Gitu. Nah, berikutnya memerlukan makanan. Jadi semua makhluk hidup juga memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi makanan ya, memasukkan makanan untuk diolah menjadi sumber nutrisi di dalam tubuhnya. Contohnya ini adalah tanaman hidroponik. Nah, meskipun dia ada di dalam air seperti ini, dia mendapatkan makanannya di dalam air seperti itu. Jadi medianya saja yang berganti. Biasanya di dalam tanah dia mendapatkan makanannya di tanah. Nah, kalau di dalam air dia mendapatkan makanannya di dalam air seperti itu. Jadi makanan yang dia ambil itu untuk kegiatan yang terjadi di dalam tubuhnya, seperti manusia juga seperti itu, dan makhluk hidup yang lainnya. Nah, berkembang biak adalah ciri kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu yang baru. Jadi makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menghasilkan individu yang baru.
Nah, contohnya ini adalah orang yang sedang menanam ubi. Jadi singkong memiliki kemampuan untuk menggandakan diri dengan cara menanam bagian batang tanamannya. Jadi satu batang itu bisa saja menghasilkan beberapa ubi yang baru, seperti itu ya. Jadi setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menghasilkan individu baru ya, seperti ini tadi. Ciri yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, jadi makhluk hidup memiliki kemampuan untuk tumbuh ataupun bertambah ukurannya serta berkembang. Berkembang ini menunjukkan suatu kualitas ya, itu proses penyempurnaan dari bentuk-bentuk organ tubuhnya. Contoh pada dari hidup nyamuk ya. Jadi dari jentik ke pupa itu terjadi proses perkembangan ya, dan dari pupa ke nyamuk itu terjadi proses perkembangan juga. Nah, jadi perkembangan itu ada penyempurnaan dari satu ke tahap berikutnya. Sedangkan nyamuk muda ke nyamuk dewasa juga bisa jadi terjadi perkembangan ya. Ada bagian-bagian tubuhnya yang semakin sempurna. Nah, kalau tumbuh dia bersifat kuantitas, artinya dia bertambah gitu ya, mau mungkin bertambah tinggi, bertambah panjang, seperti itu dari segi ukurannya. Tetapi kalau berkembang mungkin kakinya semakin sempurna, terus sayapnya semakin sempurna, ada bagian-bagian tubuh yang muncul dan semakin sempurna, seperti itu perbedaan tumbuh dan berkembang. Nah, yang terakhir yaitu memiliki bahan genetik. Jadi makhluk hidup itu punya bahan genetik ya, yang membawa sifat-sifat genetik suatu individu. Nah, jadi di dalam tubuh manusia dan di dalam tubuh setiap makhluk hidup punya informasi yang bisa dilihat di dalam DNA-nya, seperti itu ya. Dan inilah yang termasuk yang dinamakan yang berhubungan dengan bahan genetik, seperti itu ya. Jadi kesembilan ciri-ciri makhluk hidup ini kita bukan hanya sekedar menghafalnya, tetapi kita mengerti maksud dari ciri-ciri tersebut, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan berbagai contoh jenis ciri-cirinya, kita bisa mengidentifikasi ini termasuk dalam bergerakkah, irritabilitaskah, bernafaskah, adaptasikah, mengeluarkan zat sisakah, atau yang lainnya dari penjelasan istilah-istilah dari setiap ciri-ciri tersebut. Baik anak, demikian penjelasan ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan terima kasih.